Sonora FM. Sahabat Sonora, masih kami temani Anda di acara Sonora Healthy di kesempatan pagi hari ini. Dan sejenak kami mengajak Anda untuk menjumpai Bapak Riza Falevi. Beliau merupakan pelaksana tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan menanyakan kepada beliau mengenai evaluasi kegiatan belajar dari rumah. Dan saat ini beliau sudah ada di ujung telepon. Pak Riza, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Pak Riza? Alhamdulillah wa syukurillah. Baik Pak Riza, dengan kondisi COVID-19 saat ini, pandemi COVID-19, tentunya ini para siswa sudah dianjurkan untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah. Pak, evaluasinya seperti apa Pak? Ini karena kurang lebih sudah sebulan ya Pak ya, belajar di rumahnya. Benar, evaluasinya ya tentunya ada positif, ada sebagian negatif. Negatifnya menggunakan daring itu tidak seluruhnya bisa melakukan. Pertama, faktornya orang tua siswa mungkin tidak mampu kuota maupun pulsa. Ya kan? Kedua, ada juga anak yang tidak punya laptop ataupun Android. Ketiga, ada juga jaringan. Namun kelemahan ini cepat diatasi kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan TVRI. Nah, jadi bisa juga yang disebutkan tadi, jika tidak ada bisa menggunakan TVRI. Bahkan ada juga Ibu Pertiwi memanggil melalui RRI. Nah, itu hasil evaluasi yang sudah semua tahu sampai dengan tingkat kementerian. Ya. Demikian. Pak, ini program belajar di TVRI sendiri baru mulai dilaksanakan Senin kemarin ya Pak, kalau tidak salah? Betul. Baik. Kegiatannya rencananya sampai kapan Pak ini Pak, untuk daring di rumah ini Pak? Biasanya kalau tidak salah itu sampai dengan lebih kurang 3 bulan, tapi itu juga belum pasti karena siapa yang mau bisa memastikan keadaan sekarang kan? Yeah. Bisa lebih cepat dan bisa mungkin lebih lama, tapi kita berdoa lebih cepat. Pak, untuk pengawasan sendiri Pak seperti apa Pak? Para guru dan mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan ini seperti apa Pak untuk pengawasan para siswanya ini? Pengawasan para siswa, kita sudah memberikan himbauan atau instruksi kepada kepala-kepala sekolah. Hari ini saja yang tadi Ibu ngebel, kami sedang melaksanakan rapat koordinasi kepada semua kepala atau ketua MKKS Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan untuk dapat jangan sampai lengah memonitor pelaksanaan daring atau belajar di rumah ini. Karena apapun bentuknya, guru ataupun ini tetap dibayarkan. Nah, jangan sampai dibayarkan yang namanya insentif guru tapi tidak melaksanakan tugas. Itu yang harus kita wanti-wanti, demikian. Pak Riza, ini kalau boleh tahu Pak, untuk program belajar sendiri ini masih akan diperpanjang sampai bulan depan Pak ya rencananya Pak? Kalau melihat situasi sampai dengan saat ini bisa saja terjadi. Mengingat kita kan sampai dengan tanggal 25, kalau saya 25 April. Nah, ini bisa saja ya diperpanjang lagi dalam batas waktu yang belum bisa kita pastikan. Ya, itu. Baik, Pak, ada juga untuk dana pos sendiri Pak, kalau boleh tahu Pak, sekarang dialih fungsikan ke mana nih Pak? Untuk kuota atau apa Pak? Yang jelas sudah ada kebijakan terutama dari Pak Menteri berupa perubahan juknis di pos di dalam beberapa bulan ini itu diprioritaskan dalam pencegahan COVID khususnya di pihak sekolah, terutama dalam memutuskan mata rantai wabah corona itu. Antara lain daring ini kan butuhkan dana. Setidaknya guru kan pasti butuh kuota dan pulsa. Nah, itu sudah diizinkan, telah diperkenankan. Selain dari beli masker dan lain-lainnya, yang intinya tidak lain bagaimana cara pihak sekolah itu diutamakan untuk memutuskan mata rantai wabah corona atau COVID-19. Oke. Pak Riza, ini untuk sekolah-sekolah Pak, himbauan sendiri Pak selama ini apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Pak? Sudah banyak, antara lain yang pertama
yang secara viral dan sudah di mana-mana, bahkan sudah sampai ke nasional, ada yang nama Dinas Pendidikan Provinsi Selatan melalui SMK Peduli. SMK Peduli ini bentuk yang namanya kerjaan yang nyata dilakukan, antara lain baik pembuatan masker, pembuatan APD, termasuk disinfektan, termasuk juga yang lainnya, terutama memberikan bantuan untuk cuci tangan, ya kan, di tempat umum, itu sudah banyak. Selain dari medsos, kan, melalui medsos, bagaimanapun kita ikut berpartisipasi peduli SMK ini terhadap yaitu wabah COVID Corona 19 tersebut. Iya, Pak Riza, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, Pak, khususnya untuk para siswa dan guru yang saat ini sudah atau melakukan proses belajar mengajar dari rumah, Pak? Baik, saya berikan apresiasi pada guru, siswa, termasuk orang tua yang telah bekerja tentu sangat luar biasa, yang selama ini mungkin tidak selalu bisa mendamping secara anytime atau setiap waktu hari mendampingi anak-anaknya, tapi ini ya tentu sudah langsung melihat dan membantu secara fisik maupun non fisik untuk membantu kegiatan mengajar. Oleh sebab itu tentunya kita berharap mudah-mudahan yang namanya wabah COVID-19 ini segera tuntas. Kenapa? Karena saya sendiri orang teknis, secanggih apapun teknologi di dalam kegiatan belajar mengajar sebagai pengganti guru belum bisa disamakan kalau guru atau dosen langsung bertatap muka dengan siswa maupun mahasiswa. Artinya, ya yang namanya guru dan dosen itu dapat kita katakan hebat. Jadi anak-anak dan mahasiswa sangat merindukan kehadiran langsung tatap muka dengan guru maupun dosen. Jadi secanggih apapun di zaman teknologi alat tak tergantikan kehadiran seorang guru dan kehadiran seorang dosen dalam tatap muka untuk bisa melaksanakan pembelajaran termasuk pendidikan karakter. Demikian. Baik, terima kasih Pak Riza. Semoga harapan ini akan cepat terrealisir ya Pak ya, secepatnya COVID-19 akan berlalu. Baik, ya. Terima kasih Pak Riza, selamat pagi. Pagi. Itu tadi pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Riza Falevi sudah menyampaikan informasi terkait dengan evaluasi dari program belajar dari rumah yang dilaksanakan terkait dengan pandemi COVID-19. Sonora FM.